إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita, kajian online kita, yang insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan membahas tentang adab wal akhlak, itu Kitabul Jami', hadis-hadis yang berbicara tentang adab, akhlak, doa, dan juga zikir, karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insya Allah ta'ala kita akan masuk hadis yang pertama, dari bab yang pertama, itu tentang hak sesama muslim. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang pertama ini, insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang apa saja hak-hak sesama muslim yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada 6 hak yang disebutkan dalam hadis ini, tapi 6 hak ini bukan pembatasan cuma ini saja. Karena kita tahu bersama, hak muslim kepada muslim lainnya, itu sesama muslim, itu luar biasa banyaknya, Masya Allah. Tapi 6 ini, jumlah bilangan yang disebutkan 6 di dalam hadis ini, dalam riwayat lain 5, itu al-adad laisa lahu mafhum. Jumlah yang tidak menjadi pembatasan gitu, bahwa hanya 5 atau 6 saja hak sama muslim yang lain. Tapi 6 ini sangat ditekankan gitu. 6 hal ini sangat ditekankan dan sangat harus diperhatikan bagi setiap muslim dan muslimah. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ini seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi dari suku Daus di negeri Yaman. Baru masuk Islam setelah penaklukan benteng Khaybar. Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan cuma hanya beberapa tahun, paling banyak menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Di antaranya dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggelar seperti permadani kain, Rasul mengatakan siapa yang duduk di atas sini maka insya Allah taala dia tidak akan lupa lagi setelah ini. Abu Hurairah datang duduk di situ. Abu Hurairah juga termasuk ahlus suffah. Ashabus suffah. Siapa itu ahlus suffah? Orang-orang yang memang ditugaskan oleh para sahabat belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya dan tinggalnya di samping Masjid Nabawi. Jadi Nabi keluar pakai baju apa, kemudian masuknya kapan, keluarnya kapan dari rumahnya, ngomong apa saja, itu ahlus suffah tahu semua tuh. Salah satu ahlus suffah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa dari Abu Hurairah, masya Allah. Dan orang Syiah luar biasa sangat benci kepada Abu Hurairah. Ahlus sunnah jelas mencintai seluruh sahabat Nabi dan tidak boleh kemudian mencela satupun dari sahabat Nabi. Karena barang siapa yang mencela satu saja sahabat Nabi, fa innahu zindiq, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka dia ada seorang yang zindiq. Nah, ada orang zaman sekarang, siapa itu Abu Hurairah? Baru sebentar masuk Islam, baru beberapa tahun, kok bisa paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Siapa Anda harusnya?
Siapa ente ngomong begitu? Maksudnya, Abu Hurairah luar biasa, Masya Allah pengorbanan kepada Islam. Ribuan hadis yang disampaikan kepada kita. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan itu Allah takdirkan sudah. Yang antara salah satu dari doa Nabi SAW. Kemudian beliau juga ahlus sufa dan seterusnya. Ini Abu Hurairah. Profil secara singkat. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Qil ma hunna ya Rasulullah? Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang 6 itu tuh apa saja? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita mengucapkan apa? Salam. Sebentar. Ketika kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita mengucapkan apa? Salam kepadanya. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhi undangan itu. Muslim tersebut mengundang kita, maka penuhi undangan itu. Penuhi undangan tersebut. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza stansahka fansahhu. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Berikan nasihat kepadanya. Ada orang minta nasihat kepada kita, berikan nasihat kepadanya. Dan nanti kita akan bahas apa yang termasuk nasihat, apa yang termasuk nasihat ini. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Fashammithu. Doakanlah itu, doakan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Menurut lain, fatba'hu, tabi'hu, ikuti jenazahnya. Ini 6 hal hak muslim kepada muslim yang lainnya. Hak muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama, ikhwan, yang akan kita bahas, ketika Rasul menyebutkan hakul muslim 'alal muslim. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Apa yang dimaksud dengan hak dari kata-kata Nabi di sini? Para ulama menyebutkan hak yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksudnya adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Yakni perintah yang dituntut untuk dikerjakan, sama aja tuh. Jadi bisa diartikan perkara-perkara yang tidak semestinya untuk ditinggalkan, bisa diartikan perintah yang dituntut untuk dikerjakan dan benar-benar ditekankan, jangan sampai ditinggalkan, itu maksudnya. Itu hak muslim tuh. Hak muslim kepada muslim lainnya. Nah, kata-kata hak itu, atau hak muslim, itu maksudnya adalah tidak semestinya untuk ditinggalkan atau perintah yang dituntut untuk dikerjakan dan benar-benar ditekankan. Hukumnya apa? Macam-macam. Nah, jadi kata-kata hak ini belum tentu pasti hukumnya wajib. Belum tentu hukumnya fardu ain. Nanti kita akan sebutkan nih. Dari 6 ini ada yang memang fardu ain, wajib ain. Ada yang fardu kifayah. Ada yang fardu kifayah. Bahkan ada yang perkara hukumnya sunnah. Ada yang perkara hukumnya sunnah. Jadi kata-kata hak muslim kepada muslim lainnya bukan menunjukkan berarti semuanya wajib. Bukan menunjukkan semuanya fardu ain. Enggak.
Tapi yang dimaksud hak di sini adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan, benar-benar ditekankan dan jangan sampai ditinggalkan. Nggak semestinya untuk ditinggalkan. Ini hukumnya yang hak ini nih, ada yang wajib ain, fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Ketika Rasul menyebutkan hakul muslim, adal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Ini yang saya katakan tadi. 6 ini tidak menafikan penyebutan dalam hadis yang lain 5. Karena dalam hadis yang lain hakul muslim, adal muslim khamsah. Khamsun. Hak muslim kepada muslimnya ada 5. Apakah cuma 5 saja? Apakah cuma 6 saja? Enggak. Al-adad la mafhuma lahu. Jumlah di sini itu tidak dijadikan patokan cuma 6 aja, bukan jadi pembatasan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa hak muslim kepada muslim lainnya pada hakikatnya luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Dan ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti luar biasa banyak tuh. Cakupannya luas. Ini kaidah ini hadis ini sih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Contoh, ketika dia tidak ingin dizalimi oleh orang lain, jangan zalimi orang. Ketika dia tidak mau digibahi oleh orang lain, jangan gibahi orang. Ketika dia tidak ingin diberikan keburukan dari orang lain, jangan berikan keburukan ke orang. Ketika dia ingin diberikan kebaikan dari orang lain, berikan kebaikan pula kepada orang. Betul ya? Berarti apa? Cakupannya luas banget, Masya Allah. Jadi bukan hanya 6 atau 5, enggak. Tapi 6 atau 5 yang disebutkan dalam hadis ini sesuatu perkara yang sangat ditekankan, benar-benar sangat harus diperhatikan benar-benar. Karena 5 atau 6 hal ini biasa yang terjadi sering gitu, setiap waktu. Benar-benar harus ditekankan. 6 disebut. Jadi 6 ini sekali lagi bukan pembatasan, bukan kemudian hanya dijadikan patokan cuma 6 atau cuma 5, enggak. Jelas hak muslim kepada muslim lainnya luar biasa banyaknya. Tapi 6 hal ini ditekankan, keutamaan 6 hal ini luar biasa gitu. Karena biasanya 6 hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Kemudian ketika Rasul menyebutkan hakul muslim 'alal muslim. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Hak muslim kepada muslim lainnya. Berarti ungkapan ini sifatnya apa? Umum. Ungkapan ini sifatnya umum. Maksudnya apa? Ia mencakup semua individu muslim. Mau muslim yang bagus Islamnya, mau muslim yang ternyata melakukan dosa mungkin, dosa kecil, atau muslim yang melakukan dosa besar, selama dia seorang muslim, maka maka dirinya ada hak yang harus kita tunaikan, kan gitu. Jadi ini yang ketiga nih. Ketika Rasul menyebutkan hakul muslim 'alal muslim, hak muslim kepada muslim lainnya, berarti menunjukkan sifatnya umum, mencakup muslim yang baik atau muslim yang tidak baik, yang kurang taat, ataupun yang kurang taat, kan gitu. Selama dia seorang muslim, maka dia ada hak yang harus kita tunaikan di situ. Ada perintah yang Allah tuntut untuk kita kerjakan kepadanya. Nah, dan jangan sampai ditinggalkan. Walaupun hak tersebut kata para ulama jelas bisa gugur ketika ada penghalang. Nanti kita akan sebutkan. Bisa gugur ketika ada penghalang. Subhanallah, Islam nih kan luar biasa ya. Hak muslim kepada muslim ini benar-benar diperhatikan luar biasa ya. Benar-benar diperhatikan sangat luar biasa. Masya Allah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka berikan salam kepadanya. Jika engkau bertemu dengan muslim tersebut, maka berikan salam kepadanya. Mengucapkan salam. Perhatikan ya, ikhwan. Mengucapkan salam. Ini luar biasa, Masya Allah. Banyak dari kaum muslimin yang meremehkan ucapan salam ini nih. Banyak dari kaum muslimin meremehkan ucapan salam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman kecuali ketika kalian sudah saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang ketika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Allahu akbar. Sebarkan salam di antara karena di sini sahari yang muslim. Allahu akbar. Salam ini ikhwan merupakan amalan yang sangat luar biasa mulianya yang ternyata banyak dari kaum muslimin meremehkannya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali masuk ke kota Madinah, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi nih. Seorang pendeta Yahudi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ji'tu. Setiba Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, aku pun datang untuk melihat nih. Penasaran seperti apa nih wajah Nabi dan seterusnya. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Luar biasa kata-kata ini. Ketika aku memperhatikan melihat pertama kali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yakin wajah ini bukan wajah pendusta ini. Dari wajah kelihatan istimewa. Ini pancaran iman maksudnya. Bukan orang yang ganteng, jelek. Bukan itu. Tetapi dari wajah orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah, taat kepada syariat Allah, itu insya Allah akan kelihatan. Benar-benar ini. Subhanallah, saya punya teman orang Nigeria di Jamiah Islamiyah S2, ya S2 kalau nggak salah. Kita tahu bagaimana kulit orang-orang Afrika betul ya. Tapi Allah setiap ngelihat wajahnya luar biasa nikmatnya. Saya pikir saya aja. Ternyata teman saya ngomong duluan. Syuf, ente lihat mat. Kau melihat wajah orang ini enak banget ya. Nah, pikir anak aja pikir yang ngerasa. Ternyata antum juga. Iya benar, saya ngerasa juga. Luar biasa. Nggak pernah ketinggalan majelis di Masjid Nabawi di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak dan seterusnya. Istimewa, masya Allah. Ya, pancaran iman ada pada wajah seseorang. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna lil hasanat, sesungguhnya kebaikan, amal saleh, hasanat. Salah satu istimewanya, salah satu keutamanya apa? Bayadan fil wajhi. Memberikan cahaya bagi wajah seseorang. Cahaya iman dalam hati seorang akan terpancar pada wajahnya. Lihat, Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi mengatakan, Yahudi masuk Islam nih ujung-ujungnya. Wallahi ketika aku melihat wajahnya ini bukan wajah pendusta. Luar biasa. Kalau orang lain lihat wajah kita gimana kan? Hah? Ya, ngutang lagi. Alhamdulillah min dzalik. Fakana awwalu ma qal. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan ketika itu pertama kali yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsyus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi. Luar biasa. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, sudah yang pertama luar biasa, pandangan pertama betul ya, wajah ini bukan wajah pendusta. Orang ngomong zaman sekarang apa? Good looking, betul ya. Wajah ini bukan wajah pendusta nih. Kemudian yang kedua yang pertama kali didengar sama Allah bin Salam, wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian. Berikan makanan kepada manusia. Sambung tali silaturahmi kepada kerabat kalian. Salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Maka kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Allahu Akbar. Itu pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Singkat cerita, Abdullah bin Salam datang kepada Nabi bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Nabi. Maka Abdullah bin Salam singkat cerita masuk ke dalam Islam. Luar biasa. Akhlak, adab. Main-main nih, ini tentang masalah apa? Salam. Dalam hadis dikatakan ketika ada Nabi SAW sedang bermajelis, datang seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Rasulullah SAW menjawab Waalaikumsalam, kemudian mengatakan 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah.
Rasul menjawab kemudian mengatakan 20 pahala. Datang orang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengatakan 30 pahala. Allahu Akbar. Dan kalau kita renungi benar-benar ikhwan, kata-kata Assalamualaikum, apa artinya? Semoga keselamatan kepada kalian. Warahmatullah, rahmat atas kalian. Wabarakatuh, keberkahan atas kalian. Pernahkah kita terfikir ikhwan? Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita mendoakan 3 hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita ini. Yang kalau Allah kabulkan doa itu, doa kita kepada sama muslim, dia menjawab juga kepada kita, Allah juga kabulkan, bahagia hidup kita di akhirat. Betul ya? Keselamatan, rahmat, keberkahan. 3 hal ini yang pasti dibutuhkan oleh setiap manusia pasti. Itu ada pada ucapan salam, bayangkan. Allahu Akbar. Ada pada ucapan salam. Assalamualaikum. Semoga apa? Keselamatan atas kalian. Warahmatullah. Rahmat atas kalian. Wabarakatuh. Keberkahan atas kalian. Orang itu jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, ikhwan, bisa jadi ternyata itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita yang luar biasa. Siapa yang akan menyangka ucapan salam yang mungkin kita remehkan, bisa jadi menjadikan kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah, yang dengan rahmat karunia tersebut kita bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan sangka? Ketika itu keluar dari ikhlas benar-benar dari lubuk hati kita. Maka ketika ucapan salam, jangan salah-salah, betul ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Aswarwab, tahu aswarwab? ASSWRWB, aswarwab. Jangan disingkat sayang. Itu doa, itu doa, pahalanya di situ. Kalau aswarwab mana ada pahalanya? Assalamualaikum, Assalamualaikum mana ada pahala? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Kita jawabnya waalaikumsalam atau alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa itu. Nggak main-main, Masya Allah. Disebutkan At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Anak dari Ubay bin Ka'ab nih, sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab punya anak At-Tufail. Beliau pernah menyertai Abdullah bin Umar ke pasar. Abdullah bin Umar, Masya Allah, radhiyallahu anhumah. Ternyata Abdullah bin Umar tidak putus-putusnya menebarkan salam kepada siapa saja yang berpapasan dengannya. Nah, ini zaman sekarang yang kita hilang nih. Sunnah mahjurah, sunnah yang hilang, betul ya? Abdullah bin Umar ketika datang ke pasar, tidak putus-putusnya kata At-Tufail bin Ubay untuk menebarkan salam kepada siapa saja yang berpapasan dengannya. Mau kaya, mau miskin, mau dia kenal, mau enggak, mau pedagang besar, pedagang kecil. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak putus-putus kata Tufail. Ini ucapkan salam kepada Abdullah bin Umar pada orang-orang di pasar. Suatu ketika Abdullah bin Umar kembali mengajak At-Tufail untuk menyertainya ke pasar. Abdullah bin Umar ngajak Tufail lagi nih, ayo kita ke pasar lagi. Maka Tufail mengatakan, ya Syekh, ya Abdullah, bukankah sebaiknya kita duduk di sini berbincang-bincang saja? Toh apa yang Anda lakukan? Engkau nggak beli apa-apa di pasar. Ternyata Abdullah bin Umar ini ketika ke pasar nggak beli apa-apa. Bukankah lebih baik kata Tufail kita ngobrol aja di sini berbincang-bincang. Engkau nggak beli apa-apa, nggak kemudian tidak pula berniat untuk duduk di pasar, enggak. Cuma lewat aja gitu ke pasar. Maka Abdullah bin Umar menjawab apa? Wahai Tufail, kita ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Kita hendak memberi salam kepada siapa saja yang kita temui. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa. Allahu Akbar. Di antara tanda-tanda akhir zaman, seseorang apa? Mengucapkan salam taslimul khas. Salam yang khusus saja. Apa salam yang khusus maksudnya? Mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Itu salam yang khusus. Kepada siapapun, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada satu ustaz, Masya Allah. Setiap dia sholat ke masjid, dia ngelewatin rumah-rumah tetangganya. Setiap ketemu tetangga, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Bu. Yes. Mati ini. Tes. Mati ya Ustaz. Halo Ustaz.
Suara saya ada, Bu? Ada kedengaran Ustadz, Alhamdulillah. Oh, laptop saya mati ya. Tapi suaranya ada, Bu, yang penting ya. Ada suaranya ada Ustadz. Gambarnya Alhamdulillah. nggak ada. Ada, ada. Oh, ada juga. Subhanallah. Kenapa? Subhanallah. Recordingnya juga jalan Ustadz. Alhamdulillah. Atau ya, berarti tulisannya nggak apa, Bu. Yang penting ada itunya. Fadol Ustadz. Jadi ada seorang ustaz setiap dia ke masjid bolak-balik, subhanallah, selalu menyapa dari tetangganya kanan kiri, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai banyak orang-orang yang terkesima dengan akhlak yang sangat luar biasa, hanya salam, bayangkan itu. Dan salam ini kata para ulama, la yanbaghi, tidak semestinya diganti dengan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, bukan nggak boleh ya, bukan haram ya, enggak. Tapi Islam punya yang lebih baik dari itu gitu maksudnya. Itu doa yang luar biasa. Salam, ucapan salam itu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditinggalkan gitu. Kalau setelah salam kita mengucapkan selamat pagi, sebagian ulama mengatakan silahkan kan gitu. Tapi jangan cuma selamat pagi, assalamualaikum ini enggak. Sayang, subhanallah. Dan yang seperti itu jelas apa? Menyelisihi dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hal yang pertama, di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila kalian bertemu dengan saudara kalian sama Muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Nah, ketika kita mengucapkan salam, maka ulama berselisih pendapat apakah menjawabnya itu wajib atau kemudian sunnah muakkadah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pendapat yang lebih rajih pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan salam itu wajib. Mengucapkan salam itu wajib. Menjawab salam, afwan. Menjawab salam itu adalah wajib. Insyaallah taala itu perkara yang lebih pendapat yang lebih rajih insyaallah bahwa menjawab salam itu wajib. Sedangkan mengucapkannya itu adalah sunnah. Tapi bukan berarti kemudian ketika kata-kata sunnah, oh sunnah, cuma sunnah kok. Jangan, subhanallah. Para sahabat Nabi terdahulu mengerjakan satu amalan karena ini termasuk sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan amalan tersebut cuma karena gara berdalih kan cuma sunnah. Ini kan salah. Ini sangat luar biasa salahnya, Masya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke sebentar, subhanallah. Ayatnya. Subhanallah. Nanti insya Allah ketika hilang tadi. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian disapa dengan ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha. Maka jawablah ucapan salam tersebut lebih baik. Aw rudduha, atau yang semisal dengan itu. Atau yang semisal dengan itu. Nah, ini menunjukkan kata para ulama ketika kita menjawab salam, maka minimal sama dengan yang diucapkan salam kepada kita. Contoh, orang ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Maka para ulama mengatakan jangan kita mengucapkan cuma waalaikumsalam doang. Karena dia assalamualaikum warahmatullah, betul ya? Maka minimal kita mengucapkannya waalaikumsalam warahmatullah, itu minimal. Dan lebih bagus lagi lengkap jelas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau orang semua mengucapkan assalamualaikum, nah, kita boleh mengucapkan waalaikumsalam doang, misal kan itu ya, kan sama. Tapi jelas lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan yang sama dengannya atau balaslah dengan yang lebih baik atau sama minimal dengan itu. Nah, ini disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebentar.
Kalau Baqarah, An-Nisa, subhanallah. Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 86. Apabila kalian dihormati dengan satu penghormatan, maksudnya ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu lebih baik atau minimal apa? Sepadan dengan itu. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini tentang ucapan salam. Dan insya Allah Ta'ala pada kitab ini nanti kita akan sebutkan tuh. Disebutkan, dibahas juga tentang ucapan salam ini kepada siapa saja tuh. Kepada apa yang berkendaraan, kepada yang duduk kan gitu. Yang berjalan kepada yang duduk, kemudian yang muda kepada yang tua dan seterusnya. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya di kitab ini ada nanti insya Allah. Yang kedua, hak yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Sebagian ulama, di antara beberapa ulama dari Syafi'iyah, Zahiriyah menganggap umum semua undangan wajib kita hadiri. Ini menurut sebagian ulama. Undangan apapun, semua undangan, selama bukan undangan yang haram maksudnya. Misalnya orang undang kita untuk makan, undang kita untuk ngeteh misalnya di rumahnya. Menurut sebagian ulama itu tetap wajib kita datangi. Tapi wallahu a'lam bishawab, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang hukumnya wajib dipenuhi itu hanya undangan walimah pernikahan. Nah, undangan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan-undangan selain itu maka hukumnya mustahab sunnah. Nggak sampai derajat wajib karena walimah ini banyak. Ada walimah tadi, walimatul urs, walimah pernikahan itu wajib kita datangi, pesta pernikahan. Selama di dalamnya tidak ada sesuatu kemungkaran, nanti kita akan sebutkan di antara kemungkaran yang terjadi di walimah yang menjadikan kita gugur tuh tadi kewajiban tadi. Dari hukum asalnya mendatangi walimah itu hukumnya apa? Wajib. Walimah yang lain contoh, walimah karena ada apa khitan, misalnya khitan, anaknya sunat. Nah, ini pada hakikatnya hukumnya sunnah kita datangi sampai derajat wajib. Walimah karena apa lagi? Menempati rumah baru misalnya. Walimah karena kelahiran anak, misal di hari ke-7 akikah. Walimah karena pulang safar misalnya, pulang safar ibadah kan gitu. Dari umrah, dari haji, dan walimah-walimah yang lain, syukuran kalau bahasa kita sekarang ya. Nah, itu yang seperti itu hukumnya mustahab untuk didatangi, nggak sampai derajat wajib. Tidak sampai derajat wajib. Adapun kalau walimatul urs, walimah pesta pernikahan, maka hukum asalnya itu apa? Wajib didatangi. Hukum asalnya wajib. Dalam hadis di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bukhari Muslim, "Idza du'iya ahadukum ilal walima falyatiha." Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruknya jamuan adalah jamuan walimah acara pernikahan. Seperti apa itu? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Hanya yang diundang itu hanyalah orang-orang yang kaya sementara mengabaikan orang-orang yang miskin. Ini seburuk-buruk undangan, naudzubillah. Yang kaya-kaya aja, yang miskin enggak diundang, naudzubillah. Wa man lam yujib ad-da'wah faqad 'asallahu wa rasuluh. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukum asal walimah. Hukum asal mendatangi walimah, hukum asalnya wajib. Jadi kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Yang wajib kita penuhi undangan dari jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan adalah walimatul urs, walimah pesta pernikahan, acara pernikahan. Adapun walimah yang lain, syukuran misalnya lain, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, mustahab kita datang. Kecuali kata para ulama, ketika orang itu mengundang kita, kemudian kita tidak mendatanginya, menjadikan orang itu sakit hatinya,
madaratnya luar biasa besar kepada orang itu. Nah, ini beda nih. Ini bisa bisa naik derajatnya, bisa jadi wajib tuh. Untuk apa? Menjaga perasaan kaum muslimin. Ini Islam hebatnya, Masya Allah. Tapi hukum asalnya mendatangi undang-undangan selain walimah, hukum asalnya adalah mustahab. Tapi para ulama mengatakan undangan-undangan walimah ini itu ada syarat-syaratnya. Nah, undangan walimah ini wajib dipenuhi, ada syaratnya. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Nah, yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau yang mengundang orang kafir, maka tidak wajib kita datangi. Tidak wajib kita datangi. Boleh nggak kita datangi selama tidak ada sesuatu acara keagamaan di dalam, misal di ngundang di mana, ternyata di gereja, ini nggak boleh datang jelas. Kalau ngundang misalnya ternyata di rumahnya, acara pernikahan biasa, maka kemudian para ulama masih membolehkan selama di situ ada apa, tidak ada sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, di antara syarat-syarat walimah tersebut wajib dihadiri, undangan tersebut bersifat khusus, memang khusus untuk kita. Khusus untuk kita. Misal kita diundang memang undangan kepada Ahmad Bazher misalnya. Entah itu secara WA mungkin kalau zaman sekarang betul ya, atau memang ada kartu undangannya, itu khusus untuk kita. Beda ketika atau disampaikan lisan, misal sampaikan lisan. Afwan, Ustaz, anak undangan tuh ya, datang ya, anak benar-benar undangan tuh. Nah, ini boleh nih. Nah, ini diantara syaratnya. Adapun ketika undangan tersebut bersifat umum, misal tiba-tiba Pak, saya mengundang semua jamaah masjid di sini untuk datang nanti ke acara nikahan anak saya. Nah, ini tidak sampai derajat wajib karena undangan ini bersifat apa? Umum. Atau ngomong di grup kalau zaman sekarang betul ya, di WA, grup WA. Disebarkan undangan, tolong datang acara pernikahan anak saya di grup. Grup apalah, grup apa RT mungkin, grup apa teman dan seterusnya. Maka ini tidak sampai derajat apa? Wajib tapi sunnah. Ketika undangan itu bersifat umum. Tapi kalau undangan ini bersifat khusus memang untuk diri kita, maka wajib. Kemudian di antara syaratnya undangan pada hari pertama walimah. Apalagi zaman kita nih, subhanallah. Ada orang mengadakan walimah, kemudian sampai beberapa hari luar biasa. 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari. Na'udzubillah min dzalik. Ini gimana, subhanallah. Gimana seseorang mau mendatanginya kalau seperti itu? Maka mengadakan walimah, undangan yang wajib itu undangan hari pertama. Adapun hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak wajib dipenuhi. Kemudian tidak memberatkan. Di antara syarat undangan walimah tersebut wajib dipenuhi, tidak memberatkan. Yang dimaksud memberatkan di sini adalah jika untuk menghadiri walimah tersebut seseorang harus berpergian jauh, mengeluarkan biaya besar, ini gugur kewajibannya. Misal yang undang ternyata di Surabaya, yang undang ternyata di Kalimantan, yang undang ternyata di Aceh, yang undang ternyata di Bali, di luar kota dan seterusnya. Ini tidak sampai derajat wajib kalau seperti ini. Kemudian tidak ada kemungkaran. Nah, ini penting nih. Tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Contohnya ada musik-musik, nyanyi-nyanyian, joget-joget, ikhtilat laki-laki perempuan, ada yang haram, buka-buka aurat dan seterusnya. Ada bahkan sesuatu yang khamar mungkin dalam walimah tersebut. Ini tidak boleh datang bahkan kalau yang seperti ini. Gugur kewajibannya untuk datang, bahkan kita nggak boleh datang. Ustaz, gimana kalau nggak datang? Itu tetangga dekat saya, saudara dekat saya, subhanallah. Datang sebelumnya atau sesudah acara itu. Selesai. Jangan ketika acara itu, betul ya? Ketika ada joget-joget, nyanyi-nyanyian luar biasa, ikhtilat laki-laki perempuan yang luar biasa, maka jangan datangnya ketika sebelum acara itu dimulai, itu mungkin ketika pernikahan itu ya, ketika akad nikah, atau ketika selesai. Nah, itu disebutkan ketika ada kemungkaran pada acara tersebut, gugur kewajibannya pada acara walimah tersebut. Ini syarat-syarat menghadiri walimah menjadi wajib tuh. Nah, mengundang seorang muslim, undangan tersebut bersifat khusus, undangannya pada hari pertama, tidak memberatkan, tidak ada kemungkaran. Nah, lihat diri kita ya, kawan, banyak kita yang nggak enakan di sini, itu loh. Wah, nggak enak loh, masa nggak datang. Padahal kita sudah tahu hukumnya nggak boleh mendatangi misal walimah yang ternyata di dalamnya ada kemungkaran. Ya, kawan,
Kalau kita nggak enak, yang lain nggak enak, gimana kita kemudian mau menerapkan syariat Islam dengan benar? Harusnya apa? Normalisasi. Kalau orang-orang ketika nikah pakai acara-acara yang haram, jangan kita datangi kaum muslimin. Sehingga apa? Acara-acara mereka kaum muslimin nggak pakai yang haram, kan gitu harusnya. Oh enggak deh, karena nggak datangi sama orang-orang entah acara saya. Harusnya gitu. Akhirnya karena kita nggak enak, betul ya. Akhirnya jadi apa? Nggak apa-apa lah itu, nggak apa-apa. Karena terkadang subhanallah, ketika ngaji, masya Allah luar biasa. Ketika masalah agama, masya Allah. Tapi ketika pernikahan hilang ini kajiannya, hilang Islaminya. Ini kan salah subhanallah. Ini sangat luar biasa kelirunya disebutkan para ulama masalah ini. Nasallallahu. Ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Kemudian yang ketiga, hak yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW, wa idzastansahaka fansahu. Dan jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Jika muslim ini minta nasihat kepada kita, maka berikan nasihat kepadanya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Saya membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menegakkan salat, membayar zakat dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Allahu akbar. Memberi nasihat bagi setiap muslim. Para ulama menyebutkan bahwa hukum menasehati seorang muslim apabila tanpa diminta sunnah. Kita menasehati muslim nih, tapi dia nggak minta nasihat itu hukumnya sunnah. Akan tetapi jika seorang muslim datang kepada kita, minta nasihat kepada kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menasehatinya. Wajib bagi kita datang untuk menasehatinya. Ini ada cerita yang sangat luar biasa dari kisah Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ini pernah nyuruh budaknya untuk beli hewan di pasar. Saya lupa unta apa kuda, unta kalau nggak salah. Intinya beli hewan di pasar. Dikasih duitnya. Maka budaknya pergi ke pasar, kemudian budak itu kemudian pulang dari pasar membawa hewan tersebut, kemudian ditanya sama Jarir, berapa engkau beli hewan ini? Ini saya beli kalau nggak salah 400 dirham. Budaknya ngomong, 400 dirham? Kepada siapa engkau beli? Kepada pedagang di pasar, salah satu pedagang di pasar. Antarkan aku kepada pedagang itu, kata Jarir. Maka diantarkanlah kemudian oleh budak tersebut. Apakah benar engkau yang menjual hewan ini kepada budakku? Betul. Apakah benar harganya 400 dirham? Betul. Mau nggak hewanmu ini dihargai 500 dirham? Nah, ya mau lah jelas. 600 dirham? Mau. 700 dirham? Jelas mau. 800 dirham? Mau. Subhanallah ini. Ini 400 dirham yang kekurangannya. Hewanmu ini layak dibelinya 800 dirham, bukan 400 dirham. Mungkin kalau orang ada zaman sekarang kayak gini, orang dikatakan apa? Gila ya. Gitu. Dan ternyata benar. Ketika itu dibayar 400, dibayar lagi 400, berarti 800 ya. Kekurangannya 400 yang dikasih. Jarir jalan. Orang itu mengatakan itu orang itu gila tuh. Saya sudah jual sama dia 400, malah dikasih 800. Kedengeran sama Jarir. Baliklah Jarir. Mengatakan enggak, aku enggak gila. Tapi aku, kata Jarir, membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat. Kemudian apa? Menunaikan zakat dan ini nih. Wan nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada sesama muslim. An-nush dalam bahasa Arab nasihat, an-nushu itu iradatul khair, menginginkan kebaikan. Itu nasihat ya, kawan. Itu nasihat. Jadi kalau kita nasihatin orang, kita menginginkan kebaikan kepadanya. Kan gitu itu aslinya. Nah, ini ketika Jarir mengatakan wan nushu likulli muslim, menasihati kepada sama muslim, maksudnya apa? Menginginkan kebaikan kepada sama muslim. Ontamu ini hanya layak dijual 800 dirham. Bisa jadi orang ini dari Badui pedalaman, nggak tahu harga pasar, datang ke kota Madinah, jual harga sesuai yang memang mungkin di tempat dia di pedalaman. Padahal ternyata di pasar ini harusnya hewan ini bagus luar biasa dihargai 800 dirham. Luar biasa. Ini pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadinya begini sahabat. Kalau kita tuh, wah digocok luar biasa tuh.
Sudah orang butuh tambah digecek, tambah diinjek. La haula wala quwata illa billah. Makanya hati-hati nih, kawan. Ketika seseorang nawar biasa aja. Nggak usah sampai lebay, terutama ibu-ibu biasa kalau nawar nih. Berapa bang? 100.000. 10.000. 100.000 atau 10.000. Berantem ini. Betul ya? Gimana ceritanya? Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Rahimallah. Semoga Allah merahmati seseorang. Samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Mudah ketika dia membeli dan mudah ketika dia menjual. Mudah. Nawar sekali, nggak dikasih, 2 kali selesai, kasih selesai. Gitu. Ini sampai digecek luar biasa. Mau ngapain? Mau apa gitu? Mau apa? Lihat Jarir bin Abdillah al-Bajali, luar biasa. Dan ternyata itu diantara apa? Diantara nasihat. Karena nasihat itu hukum asalnya adalah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat. Allahu Akbar. Kita nasihati orang pada hakikatnya apa? Kita menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Nah, di antara bentuk nasihat disebutkan oleh para ulama, ikhwan, ketika ada orang datang kepada kita bertanya sesuatu yang sesuatu tersebut benar-benar diperlukan. Contoh, ada orang datang kepada kita mengatakan, ya akhi, ada seseorang yang ingin melamar adikku nih, adik perempuanku misal, atau saudaraku, atau kakakku, siapapun itu. Engkau tahu nggak si fulan ini baik apa enggak? Nah, wajib kita memberitahu kalau kita tahu si fulan ini baik atau buruk. Dan ini diantara ghibah yang dibolehkan. Di antara ghibah yang dibolehkan untuk muhadzir, untuk memperingatkan orang. Misal kita tahu si fulan ini ternyata nggak baik, buruk orangnya. Entah sifatnya, entah akhlaknya, entah agamanya. Yang tahu nggak banyak orang, ya mungkin yang tahu segelintir. Kita tahu di antaranya. Kita wajib ngasih tahu orang itu. Jangan. Anda tahu bagaimana akhlaknya. Anda tahu bagaimana agamanya. Anda tahu bagaimana keburukan orang. Jangan. Ini boleh nih. Fatimah binti Qais pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang 2 sahabat. Abu Jaham dan Muawiyah. Datang melamar Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais bertanya kepada Nabi, kepada siapa aku menikah, wahai Rasulullah. Adapun Abu Jaham tidak meletakkan tongkatnya dari punggungnya. Sebagian ulama menyebutkan sering mukul istri. Sebagian ulama menyebutkan sering safar Abu Jaham. Muawiyah nggak punya harta, kata Rasulullah. Menikahlah engkau dengan Usama. Fatimah mengatakan, Usama. Subhanallah. Lihat, Rasulullah SAW menggibah 2 sahabatnya demi kemaslahatan Fatimah binti Qais. Betul ya? Nah, ini diantara ghibah yang dibolehkan. Hukum asal ghibah nggak boleh, haram jelas. Tapi tuqaddar biqadariha, dibolehkan sesuai dengan kadarnya dalam keadaan darurat. Salah satu darurat ini nih. Muhadzir, memperingatkan orang. Salah satu contoh darurat lagi memperingatkan orang apa? Memperingatkan umat tentang keburukan satu orang. Hati-hati, ini pemahamannya Syiah. Ini pemahamannya Khawarij nih. Ini pemahamannya Murji'ah nih. Ini pemahamannya bahaya nih. Qadariyah misalnya seterusnya. Kewajiban bagi seorang yang berilmu untuk memperingatkan umat tentang bahaya pemahaman orang ini. Kalau Rasul SAW menggibah 2 sahabatnya demi kemaslahatan satu orang, Fatimah binti Qais, bagaimana kemudian kita sangat boleh menggibah 1 orang demi kemaslahatan umat besar, karena 1 orang itu ternyata membahayakan mungkin pemahaman agama misalnya. Nah, itu contoh. Nah, wa idza stansahaka fansahu, jika dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Yang keempat, Nabi SAW menyebutkan wa idza atasa fahamidallah fashammithu, jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka jawablah yarhamukallah. Ini pembahasan secara detail ini insyaallah akan datang di permasalahan hadis-hadis selanjutnya tentang adab-adab bersin. Yang keempat nih insyaallah taala akan datang nanti tentang adab-adab bersin. Salah satunya ketika orang bersin hasim mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian kita orang itu mengucapkan lagi yahdikumullah. Ini yang keempat. Yang kelima. Di antara hak seorang muslim kepada muslim lainnya, wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Jika dia sakit maka jenguklah. Hukum menjenguk saudara sama muslim ikhwan yang sakit, ulama khilaf. Tapi wallah alam bisawab, hukum yang benar adalah fardu kifayah.
Ini yang saya katakan tadi, hak muslim kepada muslim lainnya itu nggak semuanya harus fardu ain. 6 yang disebutkan Nabi ini tidak semuanya fardu ain. Ada yang memang wajib fardu ain, ada yang contohnya fardu kifayah, contohnya ini. Menjenguk saudara muslim kepada muslim lainnya yang dalam keadaan sakit itu fardu kifayah. Sebagaimana ketika muslim tersebut meninggal kemudian kita ikuti jenazahnya, maka itu juga fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ketika seorang muslim sudah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, hukum menjenguk seorang muslim yang sakit fardu kifayah dari pendapat al raja insyaallah. Jika misalnya seorang muslim yang sakit, semuanya gak ada yang jenguk, dosa semua tuh. Tapi kalau ada satu saja yang jenguk, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi ini akhlak yang sangat penting, ya kawan. Ini akhlak yang sangat luar biasa penting. Banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan tentang masalah ini, padahal luar biasa. Luar biasa. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Al-Bara ibn Azib, amarana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara, kata Nabi. Apa yang beliau perintahkan? Amarana bi'iyadatil marid. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Ya, memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Allahu Akbar. Yang kedua, wattiba'il janazah. Memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah. Yang ketiga, watashmiyatil atis. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, wa ibraril qasam. Menunaikan sumpah. Awil muqsim. Menunaikan apa? Sumpah. Yang kelima, wa nasril mazlum. Dan menolong orang yang terzalimi. Menolong orang yang dizalimi. Kemudian wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, dan juga menebarkan salam. Ini yang di 7 hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan, tadi hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Sekarang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari, at'imul ja'i', berikan makanan orang yang lapar. Wa'udu al-marid, jenguklah orang yang sakit. Wa kuffu al-'ani, dan bebaskanlah tawanan. Bebaskanlah tawanan. Hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, udu al-marid, jenguklah orang yang sakit. Wamshu ma'al janaiz, iringilah jenazah. Tudzakirukumul akhirah, dengan hal itu engkau akan mengingat akhirat. Allahu Akbar. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Thalathun kulluhunna haqqun 'ala kulli muslim." 3 perkara yang semuanya adalah hak bagi setiap muslim. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Yang kedua. Yang ketiga, watashmiyatul atis, menjawab orang yang bersin idza hamidallah azza wa jalla, jika dia memuji Allah. Ya, subhanallah, banyak luar biasa redaksi hadis yang menekankan kita untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Allahu Akbar. Perhatikan ya. Al-A'mash pernah berkata, kunna naq'udu fil majlis, kami sedang duduk di majelis. Fa idza faqadna ar-rajul 3 ayyamin. Kemudian kami kehilangan salah seorang itu 3 hari. Ini di antara luar biasanya majelis-majelis ilmu di masjid atau dimanapun, atau sholat berjamaah. Ketika kita ngelihat orang nggak ada nih, ini 3 hari nggak ada nih, kemana nih? Tanya, coba sakit, jangan-jangan. Kalau sakit kita jenguk kan gitu, atau ada keperluan atau futur kan gitu. Maka kami kehilangan satu orang ini 3 hari nih. Sa'alna anhu, maka kami bertanya tentangnya 3 hari, bayangkan. Fa in kana maridan udnahu, jika memang ternyata dia sakit, kami akan menjenguknya, kata Amash. Kami akan menjenguknya. Allahu Akbar. Ini dahulu para ulama salah memandang besarnya luar biasa keutamaan dan pahala menjenguk orang yang sakit ini.
Sehingga benar-benar memberikan perhatian khusus pada perkara ini. Karena perkara ini benar-benar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza marida fa'udhu. Jika saudaramu itu sakit, jenguk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenguk dirinya. Allahu akbar. Jenguk. Perhatikan hadis yang sangat luar biasa ini, kan. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pagi-pagi hari di hadapan para sahabat. Ini pagi-pagi nih. Di hadapan para sahabat Rasul nanya, "Man asbaha minkumul yaum sha'iman?" Siapa di antara kalian hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Abu Bakar puasa. Qal faman tabi'a minkumul yaum janazatan? Siapa di antara kalian hari ini sudah mengiringi jenazah? Masih pagi nih. Siapa yang hari ini pagi ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Dua nih. Puasa iya, ngiringi jenazah juga sudah. Rasul nanya lagi, "Waman at'ama minkum al-yawm miskinan?" Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar ngancung lagi, saya Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa. Sudah, Pak? Puasa, sudah ngiringi jenazah pagi-pagi, sudah ngasih makan fakir miskin. Faman ada minkum al-yawm maridan? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Masih pagi nih, man. Siapa hari ini sudah jenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Saya Rasul. Semuanya lihat ana. Ini harusnya ikhwan. Ini harus setiap muslim ketika banyak jalan yang bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam surga, tempuh semua jalan itu. Jangan sempitkan jalan ke surga. Lihat, Abu Bakar puasa juga, Abu Bakar kemudian ngiring jenazah juga, memberi makan fakir miskin juga, menjenguk orang sakit juga. Allahu akbar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah ciri-ciri yang tadi itu terkumpul pada seseorang kecuali melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa, ikhwan. Luar biasa, Masya Allah. Dan faedah ketika kita menjenguk orang sakit luar biasa banyaknya, ikhwan. Faedahnya luar biasa banyaknya, Masya Allah. Fadilah, maksudnya keutamaan, faedah akan kita dapatkan ketika kita menjenguk orang sakit luar biasa banyak. Salah satunya pahala yang besar. Salah satunya pahala yang sangat luar biasa besarnya, Masya Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Thauban, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit, maka dia senantiasa berada di taman-taman surga sambil memetik buahnya sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim." Barang siapa yang mengunjungi saudara sama muslim, aidan masya fi kharafatil jannah hatta yajlis. Sambil dia berjalan, dia akan seperti dia memetik buah-buah di surga sampai dia duduk. Fa'idha jalasa ghamarathu rahmah. Ketika dia duduk, maka rahmat akan meliputinya. Fa'in kana ghadwatan, apabila dia mengunjungi saudaranya tersebut di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malaki hatta yumsi. Maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Fa'in kana masaan, jika yang ternyata dia mengunjungi sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Allahu akbar. Jadi ketika kita mengunjungi saudara kita, argo pahala itu jalan terus berarti, Masya Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis yang hasan dari Abu Hurairah, "Man 'ada maridan." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, nada mudadin fis sama, maka seorang penyuruh dari atas langit berseru, "Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Maka seorang penyuruh dari langit mengatakan, engkau telah berbuat baik, berjalanmu pun baik, serta engkau telah memesan sebuah tempat di surga Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Oh, ini kan luar biasa nih, Pak. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Berapa banyak keutamaan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita menjenguk orang sakit. Maka jangan pernah remehkan ini. Jangan pernah remehkan, subhanallah.
Masih banyak, nggak mungkin kita sebutkan semua satu persatu ya. Intinya pahala yang luar biasa besar ketika menjenguk orang sakit. Bisa juga orang sakit tersebut apa senang dengan kedatangan kita, menjadi apa optimis lagi dengan kedatangan kita bisa ngasih nasihat kepadanya dan seterusnya. Walaupun itu yang sakit orang kafir ya, kawan. Walaupun orang itu yang sakit orang kafir, masukkan dalam hati kita, mudah-mudahan orang ini tertarik kepada Islam dengan akhlak yang saya lakukan yang jenguk dia. Kalau dia benar-benar masuk Islam, berapa pahala kita dapat tuh? Luar biasa, Masya Allah. Selama memang bukan kafir harbi jelas ya. Dan ada adab-adab tersendiri ketika seorang menjenguk orang sakit jelas. Mencari waktu yang pas, bertanya tentang kondisinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tanya dulu kondisinya seperti apa, kemudian mengingatkan tentang keutamaan orang yang sakit. Ketika dia sakit, ingatkan keutamaan nih. Ketika engkau ridho, sabar akan takdir Allah, pahala luar biasa besar kan gitu. Makanya kita katakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Enggak apa-apa. Allah Azza wa Jalla akan membersihkan dosa-dosamu. Mendoakan dia dengan doa kebaikan, kemudian membawa oleh-oleh yang menyenangkan, tidak mengobrol terlalu lama kecuali memang diminta sama orang yang sakit tersebut. Jangan bosan menjenguk orang sakit, memberikan harapan untuk sehat, berikan kata-kata yang optimis. Jangan kemudian apa? Pesimis. Wah, ini kayaknya bentar lagi mati kamu nih. Waduh, naudzubillah nih. Mengingatkan yang untuk selalu ibadah, ingat kepada Allah, zikir, sholat, dan masih masih banyak apa adab-adab ketika seorang menjenguk orang sakit. Dan yang terakhir ya, kawan, adab yang terakhir yang keenam, wa idza mata fatba'hu, riwayat fattabi'hu. Jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ikutilah apa? Jenazahnya. Ini pun hukumnya fardu kifayah. Ketika seorang muslim meninggal, maka kita urusi jenazahnya. Salah satu mengikuti jenazahnya. Nah, fardu kifayah dalam mengurus jenazah. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu fardu kifayah. Tapi pahalanya luar biasa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat." Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dia selesai menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala seukuran qirat, satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri sampai ke kuburan, dia solatkan, kemudian sampai ke kuburan, dia kuburkan, maka baginya dia dapatkan ukuran 2 qirat. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah SAW? Mithlul jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar, luar biasa. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat Imam Muslim, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat. Barang siapa yang mensalat jenazah namun dia tidak ikut ke pemakaman mengubur jenazah tersebut, didapatkan 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Ketika dia ikut juga ke kuburan, dia akan dapat 2 qiratan, 2 qirat. Asgharuhuma mithlu Uhud. Ukuran terkecil dari qirat itu seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Ukuran terkecil itu seperti gunung Uhud. Ini hak yang terakhir, yaitu jika dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Itu urus jenazah orang apa muslim tersebut, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ikhwan ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Pernyataan Nabi SAW hak muslim kepada muslim lainnya itu 6, menunjukkan berarti hak-hak tersebut pada asalnya tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Tidak berlaku bagi orang-orang muslim. Jadi orang-orang kafir pada hakikatnya tidak berhak untuk diberikan salam, tidak berhak untuk dipenuhi undangannya, tidak berhak untuk dikunjungi tatkala sakit, tidak berhak untuk diberikan nasihat, tidak berhak untuk dilayat jenazahnya. Ini hukum asalnya. Namun kata para ulama, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Nah, misal ketika dia kemudian tadi saya katakan dia sakit, kemudian kita yakin kita mungkin tetangganya, betul ya? Maka boleh kita menjenguknya kata para ulama dengan apa? Dengan niat untuk memenuhi hak tetangga dan semoga orang kafir ini tertarik dengan akhlak Islam. Itu jelas boleh, subhanallah. Itu jelas boleh. Tapi kalau memulai untuk mengucapkan salam, jelas nggak boleh kan gitu. Karena ucapan salam itu mendoakan keselamatan, keberkahan, rahmat kepadanya, dan itu jelas bukan kepada orang kafir. Adapun kemudian
menghadiri undangan walimah pernikahan, maka ini pun tidak wajib, tapi dibolehkan selama memang ada maslahat dakwah dan tidak mengandung kemungkaran di dalam apa? Dalam pernikahan tersebut. Gak ada ritual-ritual keagamaan, gak ada yang haram, gak ada yang tadi itu, nyanyian, musik dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau dia meninggal? Boleh nggak kita ikuti jenazahnya? Boleh nggak kita takziah maksudnya? Ulama khilaf di sini. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, mutlak nggak boleh, haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Syaratnya di antara tadi nggak ada ritual-ritual keagamaan ketika kita takziah misal. Kemudian kita yakin ketika kita takziah kepadanya itu bukan penghormatan kepadanya. Kalau dia meyakini bahwa kita datang itu sebagai penghormatan, mengagungkan orang yang kafir tersebut mati, ini nggak boleh. Ini ada syarat-syarat tertentu. Tapi hukum asalnya pada hakikatnya boleh tapi dengan syarat. Syarat-syarat tertentu. Nggak ada ritual keagamaan. Dia tanya dulu, lihat tuh, ada nggak ritual-ritual keagamaan misalkan biasanya ada tuh tertentu. Dan itu sebentar aja, hanya apa datang, ngucapin belasungkawa mungkin jalan. Dan tidak mendoakan dengan rahmat jelas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang 6 hal ini. Disebutkan Nabi SAW menjelaskan oleh para ulama. Ini hadis yang pertama, ikhwan, tentang hak sesama muslim. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menunaikan hak sama muslim. Allah a'lam bissawab. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Pemaparannya luar biasa Ustaz. Masya Allah banyak ilmu kita dapat. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Allah, Anda punya tetangga non-muslim yang sedang sakit. Beliau adalah seorang biarawati. Dalam keseharian beliau orang yang baik. Tetapi beliau juga sangat taat dalam ibadahnya. Dan bila ada yang datang, beliau senantiasa menyampaikan ajarannya. Tapi di sisi lain, sepertinya dia tertarik untuk mempelajari Islam. Hanya keluarganya sangat menjaganya supaya tidak banyak berinteraksi dengan muslim. Ana sangat ingin menjenguk. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Apakah Ana tetap datang dengan kemungkinan iman Ana yang lemah atau baiknya Ana hanya mendoakan saja? Mana nasihatnya Ustadz? Jazakumullah Ini khair. saya katakan tadi boleh pada hakikatnya, boleh ada maslahat dakwah di dalamnya, tunjukkan kan gitu ya. Dan kita yang ngasih nasihat ke dia, jangan kemudian dia ngasih nasihat ke kita. Masa cuma gara-gara kan nggak gara-gara jenguk kemudian kita tertarik kepada agamanya kan enggak. Ya, tunjukkan akhlak, bawa hadiah dan seterusnya. Tunjukkan paling enggak mudah-mudahan dengan niat kita nih semoga dia bisa tertarik dengan Islam ketika saya menjenguknya. Kan gitu ya. Nah, kalau memang yang terbaik lagi yang bagus lagi dakwahkan Islam, itu paling terbaik Masya Allah. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak datang. Dan apa yang dia ngomongkan nggak usah dengar, betul ya. Dan insya Allah Taala dia tahu lah ketika kita mungkin datang kepadanya, kita seorang Muslim atau Muslimah, insya Allah dia nggak mendakwahkan dari agamanya tersebut dan nggak, insya Allah jarang yang maksudnya enggak ya. Gara-gara kemudian kita menjenguknya kemudian kita jadi berpindah ke agamanya kan enggak insya Allah. Tapi niatkan dalam hati kita ini mudah-mudahan bisa menjadi apa akhlak yang saya tunjukkan untuk dia tertarik kepada Islam. Allah. Amin. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, Ana seringkali bila datang ke kajian baik itu di perumahan atau di masjid, seringkali kita ketemu sesama akhwat. Tapi ada beberapa akhwat di saat kita menyapa dengan salam, mereka membuang muka atau menjawab dengan sambil lalu. Terkadang dengan bermuka masam. Padahal mereka sudah tahu hukum menjawab salam. Dan terkait dengan akhir zaman bahwa hanya memberi salam kepada orang-orang yang dikenal. Bagaimana menyikapi ini ya Ustadz? Ana sudah coba menasihati, tapi mereka justru menjauhi Ana. Mohon nasihatnya Ustadz. Ini diantara penyakit di mana-mana. Sehingga, ikhwan, subhanallah, ketika kita tidak mencerminkan akhlak yang mulia, padahal ternyata kita sudah kajian sunnah dan seterusnya, maka yakinilah kita akan menjadi perusak dari dakwah sunnah ini. Hati-hati ini, subhanallah. Banyak sekali orang-orang yang subhanallah datang kepada saya mungkin atau ustaz yang lain. Ustaz saya nggak mau datang lah. Kalau saya datang dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, Ustaz nggak enak. Apalagi orang ketika nasihatnya sudah ngejas nih, udah memvonis. Ini gimana nih, Ikhwan?
Ini wallah salah besar ini luar biasa. Sambut orang, betul ya? Dengan akhlak, dengan senyuman, dengan kebaikan, dengan adab. Ini kepada sesama orang ngaji aja begitu. Kan enggak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilmu yang bermanfaat itu harus melahirkan akhlak yang mulia. Wajib hukumnya. Kalau bukan melahirkan akhlak yang mulia, jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih subhanallah. Tapi kalau kita sudah menasehati tadi tuh, nasihati dengan baik dan seterusnya, sudah kelas kewajiban kita selesai pada hakikatnya. Doakan saja. Doakan, atau bisa juga pesan kepada para asatidzah yang mungkin ngajar untuk selalu menekankan masalah adab seperti ini gitu. Supaya terus dan terus luar biasa. Jangan sampai kemudian bosan para asatidzah untuk mengingatkan ini. Karena banyak subhanallah yang seperti ini betul. Satu dua tempat la ilaha illallah. Semoga Allah azza wajalla perbaiki seluruh akhlak kita dan akhlak kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bentar. Bismillah. Saya diundang secara khusus walimahan yang pertama di luar kota dan saya tidak ada mahram untuk menghadirinya. Bagaimana jika insya Allah nanti saya tetap hadir bersafar tidak lebih dari 3 hari? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Apakah Jangan. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram, kata Nabi SAW. Jangan kalian para wanita itu bersafar, yang itu termasuk jarak safar, kecuali bersamanya ada mahram. Ini salah satu yang menjadikan bahwa undangan walimah safar tersebut, walimah itu bisa gugur. Salah satu tadi saya katakan ketika itu memberatkan, ada di luar kota misalnya, mengeluarkan biaya besar, atau tadi nggak ada mahram bagi seorang wanita, maka gugur kewajiban jelas. Maka gugur kewajibannya, maka janganlah dia pergi kecuali dengan apa? Dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. baik? Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi jika guru ngaji tahsin ana bilang seperti ini? Untuk belajar sirah, tidak mengapa mengambil ilmu dari Ustaz yang bukan bermanhaj salaf. Beliau mengirimkan link YouTube kajian sirah Ustaz Fulan yang bukan bermanhaj salaf. Ya. Ulama memang mengatakan kalau itu ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, tajwid, ilmu lughah bahasa, ilmu ushul fikih, mungkin ilmu-ilmu alat, bukan ilmu akidah, bukan ilmu manhaj, maka masih ada kelonggaran untuk mempelajari betul kepada para ulama yang memang bukan bermanhaj yang benar. Tapi kata para ulama, ketika ada, perhatikan nih, ketika ada para ustadz yang mengajarkan kemudian ustadz tersebut ustadz bermanhaj yang benar, kemudian mengajarkan ilmu alat tersebut, ada afdal. Ini yang paling utama. Ini dibolehkan itu ketika tidak ada para ustadz, misal dia di satu daerah, betul ya, jauh, nggak ada asatidzah sama sekali yang mengajarkan sunnah, itu ilmu alat, bukan masalah akidah, masalah tajwid, masalah tahsin Al-Quran, masalah bahasa Arab misalnya, nggak ada sama sekali ustadz nih. Nah itu boleh, itu pun hati-hati tetap kan gitu. Karena ada ulama lughah zaman dulu, ulama bahasa Arab zaman dulu, membuat syair bahasa Arabnya itu dengan keyakinannya, keyakinan Mu'tazilah kalau nggak salah saya lupa, apa Qadariyah gitu saya lupa. Nah hati-hati nih subhanallah, nggak boleh sembarangan. Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama ini masuk ke bagian agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dinuka huwa lahmuka wa damuka, agamamu itu adalah darah dagingmu, enggak sembarangan. Imam Bukhari mengatakan aku mengambil ribuan guru, yang guru semua itu mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya apa? Semua gurunya ahlu sunnah. Nah sekarang alhamdulillah luar biasa banyaknya, masya Allah, para asatidzah yang memang ahlu sunnah, apalagi sirah banyak luar biasa. Salah satunya anak ngajar sirah. Ada di link kajian anak di YouTube, sudah hampir mau selesai. Terakhir Haji Wada. Ya, tinggal beberapa kali rekaman lagi selesai dari awal sampai akhir. Ada juga Ustadz Firanda, masya Allah. Ada juga Ustadz Khalid Nasrullah, banyak banget luar biasa ngajarin sirah. Nah, seperti ini maka jangan.
Kalau memang tidak ada, ini lain cerita. Kalau ada maka jelas apa? Cari yang memang lebih aman. Itu yang disebutkan para ulama masalah tersebut. Karena awalnya ditakutkan seperti ini, tak tiba-tiba apa? Masuk sedikit syubhat. Akhirnya apa? Menyimpang, naudzubillah. Maka akidah dan manhaj kita itu jelas lebih apa? Lebih berharga daripada segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana pengurus kajian. Eh, Kami seringkali mengadakan daurah kajian. Masya Allah pesertanya banyak Ustadz, ribuan. Alhamdulillah. Cuma belakangan ini Ana gelisah karena di peraturan memang disebutkan bahwa bila tidak bisa hadir H- berapa hari bisa refund dananya. Nah, seringkali memang kejadian itu adalah di hari H, banyak uzur yang terjadi. Seperti kejadian kemarin, ada seorang ummahat niatnya untuk hadir pada daurah kami, tapi qadarullah ibunya masuk rumah sakit dalam keadaan parah. Lalu beliau meminta tolong apakah boleh di-refund karena dananya digunakan untuk membeli obat ibunya. Tapi dari pihak kami panitia menyatakan tidak bisa, hangus. Lalu beliau menyatakan boleh nggak kalau goodie bag-nya dikirimkan sebagai bentuk Ana walaupun tidak ikut kajian tapi Ana bisa mendapatkan goodie bag-nya. Lalu dibilang pun tidak bisa. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kami nanti itu goodie bag itu seperti souvenir Ustadz? Iya Biasanya kan paham, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa dikirimkan? wallahu a'lam. Nah, lalu Ana gelisah, akhirnya Ana menyampaikan kepada teman-teman panitia, ini kenapa tidak diserahkan saja, padahal ini hak mereka. Lalu mereka bilang, kan sudah lewat waktunya, sudah hangus, ya sudah. Lalu Ana tanya kemana barang ini diserahkan kepada, ya siapa, untuk saudaranya, temannya. Yang Ana takutkan sekarang, apakah nanti kami akan dihisap, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun Ustadz, yang daurah kami sudah berlangsung lama dan ramai. Apakah kami nanti akan dihisap akan hak orang-orang yang dengan mudahnya kami batalkan, padahal itu mereka berhak. Mohon nasihatnya Ustadz, Ana sekarang jadi mundur dari kajian. Nah, ya, Allah alam bisawab. Sebenarnya dilihat yang pertama dari akad ya. Yang pertama dilihat dari akadnya. Kalau memang akadnya dari awal memang seperti itu, akadnya ketika hari H memang nggak bisa datang kemudian hangus dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Kelihatannya akad itu mengikat. Kelihatan akad yang seperti itu apa? Mengikat. Kalau memang akad dari awal itu memang sudah ada gitu. Akad memang dari awal sudah ada bahwa ketika nggak bisa datang itu hangus karena mungkin ketika mau di ini ribet mungkin ribuan orang mungkin akan dikembalikan gimana caranya dan seterusnya gitu. Sehingga orang yang mau apa beli tiket tersebut itu sudah melihat sudah mengetahui ketika ada sesuatu maka apa itu akan hangus. Kalau akadnya memang seperti itu, Allah taala bisawab. Ketika dia juga setuju dengan akad itu sehingga kemudian dia beli, Allah alam bisawab kelihatannya itu mengikat kelihatannya. Kelihatannya itu apa? Mengikat. Tapi kalau kemudian kasuistik kayak tadi tuh, satu orang, dua orang, dan seterusnya, yang mungkin apa tadi ibunya sakit, ingin kembalikan, atau mungkin kalaupun dia nggak bisa kembalikan body bagnya, maka kalau hanya satu dua orang lebih ahsan kemudian apa? Lebih ahsan kemudian ada keinian lah, ada keringanan istilahnya, ada apa namanya? Ada keringanan untuk kemudian memberikan juga kepada orang-orang seperti itu gitu. Mungkin dikirim satu kali karena mungkin panitia mungkin memikirnya kalau misal ratusan orang yang refund mengembalikan kemudian ratusan orang tersebut itu mungkin agak ribet atau kemudian ratusan orang tersebut ingin dikirim body bagnya tadi kepada ratusan tempat mungkin agak susah dan seterusnya mungkin berpikirnya ke situ mungkin berpikir ke situ mungkin jadi mungkin dibuat dari awal akadnya yang mengikat dua hal seperti itu supaya tidak merepotkan. Ada tentang masalah hisab, wallah alam insya Allah sih enggak. Kalau memang akad dari awal jelas gitu. Tapi sekali lagi alangkah baiknya kalau yang kasuistik tadi satu dua orang kemudian seperti itu kemudian entah kebijakan dari panitia, kebijakan dari yang mengadakan daurah tersebut, imma kemudian dikembalikan uangnya atau kemudian tadi dikirim body bagnya satu dua orang ratusan orang sampai ini kan repot juga ya karena kan belum tentu daurah yang dihadiri ribuan orang kemudian nggak hadir ratusan orang harus bisa dikirim semuanya kan gitu. Kalau bisa dikirim ratusan ratusan tempat memang agak agak sulit subhanallah agak sulit.
Maka wallah alam bisawab, yang pertama Anda lihat tadi tentang masalah akadnya. Kalau akad dari awal itu seperti itu berarti sudah mengikat dan insya Allah dia tidak zalim, wallah alam. Tapi alangkah baiknya kemudian ketika ada kebijaksanaan tertentu. Wallah alam bisawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, semoga Ustaz beserta keluarga, tim dan mengadakan kajian eh, merahmati, Allah rahmati. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika ada sesama muslim yang sering meminjam uang pada kita tapi terlihat tidak ada itikat baik untuk membayar hutang tersebut setelah ditagih, malah orang tersebut meminjam uang lagi dan lagi padahal hutang sebelumnya belum dibayar. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Sampai batas mana kita harus membantu orang yang seperti itu karena khawatir hal tersebut jadi kebiasaan dan bermudah-mudah dalam berhutang. Kadang suka merasa bersalah tidak meminjamkan, tapi di sisi lain kurang suka juga dengan kebiasaannya berhutang dan adabnya yang tidak baik dalam meminjam. Syukran jazakumullah khairan. Nah, boleh tidak dipinjamkan. Kenapa? Karena untuk mencegah dari kemadaratan lagi ke depannya. Kalau kemudian orang tersebut memang menggampangkan tentang masalah hutang, yang lain ini belum bayar, ini belum bayar, ini belum bayar, minjem lagi dan seterusnya. Afwan, Ana minta maaf nggak bisa pinjemin, Ana ngasih aja nih buat antum. Ngasih terserah kita mau ngasih kita. Atau minta maaf Ana nggak bisa pinjeminnya kemarin aja antum ini dulu ya, cicil dulu. Boleh, itu hak kita pada hakikatnya. Itu hak kita. Tapi kalau misal kita meminjamkan juga dengan mensyaratkan gitu, boleh Anda pinjemin tapi antum nyicil benar-benar nih setelah ini. Kalau setelah ini kemudian antum nggak ada etiket baik untuk nyicil, kemudian antum pinjam lagi, minta maaf saya nggak mau pinjemin. Misal seperti itu gitu, untuk memberikan efek juga kepada dirinya, nggak sembarangan kemudian masalah hutang piutang ini, karena banyak penyakit ini sih masalah seperti ini. Ngutang, naudzubillah, luar biasa malah seperti apa ketika ditagih galakan dia. Ketika ditagih nggak ini, ketika ada masalah datang lagi kemudian, ini gimana nih wajahnya? Nggak ada, kok ada rasa malunya, subhanallah. Tidaklah seorang muslim dan muslimah berhutang kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa. Bukan jadikan kebiasaan. Bukan jadikan apa? Kebiasaan. Karena yang seperti ini takutnya penyakit. Banyak yang seperti penyakit. Naudzubillah. Naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan seorang istri untuk menghadiri pemakaman suaminya dari sisi agama karena ada yang mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan? Ya, betul, tidak boleh. Wanita tidak boleh mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini banyak sekali dari Indonesia yang seperti ini kemudian dijadikan uruf kebiasaan. Ummu Atiyah mengatakan nuhina, kami dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi jenazah ke area pekuburan. Itu kata Ummu Atiyah, luar biasa, dilarang oleh Nabi SAW, nggak boleh. Jadi ini peringatan luar biasa kepada para wanita, jangan bermudah-mudahan tentang masalah ini. Ini ada larangan tentang masalah ini. Bahkan ulama saja khilaf tentang masalah ziarah kubur bagi wanita. Sebagian ulama ada yang tetap mengharamkan juga. Walaupun wallah alam bisawab, pendapat yang rajih boleh bagi seorang wanita untuk ziarah kubur selama dia tidak sering. Selama dia tidak apa? Sering. Kalau sesekali berziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mungkin orang yang dia cintai, boleh. Dengan syarat memang dia kuat ya. Dia kuat, dia tidak melakukan meratap pada saat itu, dia tidak melakukan hal-hal yang haram pada saat itu ketika di kuburan, dan jangan sering. Itu pendapat rajih. Itu ketika ziarah kubur. Adapun mengiringi jenazah ke area pekuburan wanita jangan, nggak boleh. Banyak ulama yang mengharamkan masalah ini, betul sahih. Itu dari hadis Ummu Atiyah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk misalnya seorang anak wanita yang ibunya mungkin orang tuanya meninggal dan tidak punya saudara laki-laki pun tidak boleh mengantar ya Ustaz. Tidak boleh. Wanita nggak boleh. Kalau mengantar jenazah nggak boleh. Baik, Ketika selesai dikuburkan, mungkin ketika esokan harinya dia mau ziarah, silahkan kan gitu ya. Itu bisa sebenarnya kalau mengantarkan, menguburkan. Di antara hikmahnya kata para ulama, karena banyak para wanita yang seperti ini nggak kuat ujung-ujungnya. Nah itu terjadi, ada berteriak-teriak luar biasa, meratap ketika di kuburan dan seterusnya, mengatakan perkataan yang nggak benar kan gitu. Padahal pada saat itu malaikat sedang mengaminkan itu. Oh siapa lagi yang akan berikan rezeki kepada saya? Nggak ada lagi, subhanallah, malaikat amin. Bayangkan, subhanallah. Nggak main-main masalah tersebut, subhanallah. Allah alam. subhanallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya 2 kali melayat orang kafir meninggal, yaitu pada saat sahabat
masa kecil saya meninggal dan bapak dari sahabat masa SMA saya meninggal. Dan jenazahnya masih di rumah, tapi saya tidak mengucapkan bela sungkawa. Tetap tidak boleh datang sebenarnya ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Itu yang saya katakan tadi, hukum asalnya pada hakikatnya tidak wajib datang. Tapi wallah alam bisawab, ulama khilaf tentang masalah datang kepada apa jenazah orang kafir tadi, takziah kepada orang kafir tadi. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian ulama memakruhkannya, sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah tidak mengikuti atau tidak boleh ada acara ritual-ritual keagamaan ketika kita datang ke situ. Kan biasa ada acara penyanyi dan seterusnya ini itu. Itu jangan pada satu hal tersebut. Hanya sebentar datang, lihat, kemudian apa? Sabar. Mungkin kita boleh mengucapkan sabar ya. Nah seterusnya. Ini kan nggak doakan kalau itu kan. Sabar yang tabah ya, ini ujian. Bisa itu jalan. Kalau yang seperti ini masih dibolehkan oleh sebagian ulama. Tidak mengikuti acara ritualnya, tidak tidak ada sesuatu yang haram dalam apa itu masih dibolehkan oleh sebagian ulama kalau seperti ini kata. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Tambahan pertanyaan sejenis Ustadz, bagaimana dengan kondisi anak yang ayah anak menikah lagi lalu murtad dan meninggal? Anak sebenarnya tidak mau datang karena dari pihak istri ayah anak sangat kental peribadatannya. Tapi anak tidak datang, anak dimaki-maki oleh keluarga ayah saya, om dan paman. Bagaimana anak, apakah harus datang atau anak akan menghindari saja Ustadz? Mohon nasihatnya. Datang sebentar, habis itu jalan seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, betul ya? Ketika paman 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 Nabi SAW, ayah dari Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, betul ya, mati. Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurus jenazah, apa? Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW kemudian apa? Tidak mengurusnya, yang ngurus adalah Ali bin Abi Thalib kan gitu. Datang, kita katakan datang sebentar demi maslahat tertentu kan gitu. Jangan ikut acara-acara yang keagamaan di situ, jangan ikut acara ritual di situ, datang kemudian kita ucapkan apa sabar kepada mungkin ininya dan seterusnya. Kita ngelihat ayahnya mungkin kemudian setelah itu jalan. Ini doakan nggak boleh ya sudah murtad naudzubillah kan gitu. Selesai. Insyaallah taala kalau hal-hal yang masih seperti itu selama tidak ada ritual tertentu masih insyaallah taala sebagian ulama saya katakan masih membolehkan. Allah alam. Apalagi memang ketika ada madarat yang besar masya Allah di situ. Kalau khairan Ustadz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apa benar diperbolehkan kita wanita bersafar dengan wanita-wanita yang insya Allah soleha? Ada teman Ana seperti itu. Alasannya safar dengan teman-teman yang sudah sunnah. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah Kalau khairan. safarnya safar mubah nggak boleh. Jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana nggak boleh. Jangan tasahul tentang masalah ini. Jangan bergampang-gampang bermudah-mudahan masalah ini. Ini jalan-jalan. Ini safar ya perhatikan, yang termasuk jarak safar 80 km lebih. Kalau cuma jalan-jalan Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta ini ke Tangerang misalnya ke Depok boleh. Tapi kalau itu jarak safar, apalagi sampai nginap, naudzubillah nggak boleh. Kalau itu safarnya mubah, saya katakan tadi safarnya mubah jalan-jalan seterusnya. Tapi kalau safarnya ibadah, betul ulama di sini khilaf. Karena ulama ada yang membaginya ada safar mubah, safar ibadah. Contohnya safar umroh, haji, betul itu khilaf kuat masya Allah masalah tersebut. Apalagi ketika orang tersebut belum pernah haji, belum pernah umroh, haji Islam atau umroh Islam yang pertama. Itu khilaf lebih kuat lagi disebutkan para ulama. Betul, sahih. Tapi itu safar ibadah, perhatikan. Jangan digampang-gampangin. Jangan dimudah-mudahin. Itu safar umroh boleh. Maksudnya nggak boleh? Nggak boleh kalau safarnya mubah. Kalau safarnya ibadah saja, ulama khilaf panjang lebar. Bayangkan. Sebagian ulama mengatakan nggak wajib bagi seorang wanita ketika dia nggak punya mahram untuk safar umroh ataupun safar haji. Nggak wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Bayangkan, subhanallah. Tapi pendapat ulama lain mengatakan kalau itu safarnya umroh memang atau haji, apalagi haji pertama atau umrah pertama, dia nggak ada mahram yang nemaninya, dia bersama rifqah ma'munah, bersama rombongan yang aman, seperti kalau sekarang mungkin travel betul ya, maka masih ada ulama yang membolehkan di situ. Masih ada ulama yang membolehkan atau sebagian ulama membolehkan masalah tersebut. Tapi ingat safarnya ibadah, bukan jalan-jalan, apalagi jalan-jalan ke negeri kafir lagi. La ilaha illallah. Boleh nih, perhatikan baik-baik. Jangan bermudah-mudahan masalah ini para wanita. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna.
tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Salah satu ciri wanita yang salihah betah di dalam rumahnya, nikmat dalam rumahnya. Bukan kemudian ketika masuk rumah mau keluar lagi. La ilaha illallah. Salah ini, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Jadi jangan dimudah-mudahkan masalah ini. Kalau safar ibadah saja ulama khilafnya panjang lebar boleh atau tidak. Gimana kemudian safarnya? Safar mubah. Jangan menggampangkan masalah hal tersebut. Ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik ini. Nah, tapi kalau itu safar tadi saya katakan umrah, haji, maka sebagian ulama ada yang membolehkan hal tersebut kalau memang dia tidak ada sama sekali mahram yang bisa menemaninya. Misal atau ada mahram yang menemani ini tapi ternyata uang nggak cukup, hanya dia ngumpulin hanya cukup satu orang. Dia belum pernah umrah misal, dia belum pernah haji. Maka bismillah. Karena ada sebagian ulama membolehkan masalah tersebut dan yang terdalilnya adalah ketika istri-istri Nabi di zaman Umar bin Khattab haji bersama Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah sama Utsman bin Affan tanpa mahram di situ. Istri-istri Nabi SAW disebutkan. Riwayat sahih masalah tersebut. Tapi ini apa? Haji. Safarnya ibadah. Bukan safar yang main-main, jalan-jalan, mubah dan seterusnya. Apalagi safar yang ke negeri-negeri kafir. Enggak, bukan. Safar ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasannya mengenai 10 hari awal Zulhijjah. Kalau di awal nggak bisa puasa karena safar, apakah dibolehkan jika tidak puasa 9 hari? Apa syarat seorang muslim? Maaf, ini gimana ya? Mohon diulang. Iya, itu aja Ustaz. Kurang jelas. Nah, boleh insya Allah dari 9 hari tersebut dia boleh 9 hari berpuasa dan itu yang paling afdal menurut jumhur ulama. Kalau 9 hari nggak bisa 8 hari, 8 hari nggak bisa 7 hari, 7 hari nggak bisa 6 hari, 6 hari nggak bisa 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 2 hari nggak bisa pun juga jangan tinggalkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang itu pun hukumnya sunnah pada hakikatnya, tapi sayang ketika kita tinggalkan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang. Jadi pilih dari 9 hari tersebut silakan mau puasa kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, di kampung kami ada seorang pemuda. Awalnya dia pemuda yang solih, lalu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Akhirnya dia menjadi pemabuk, pezina, dan pada saat dia sakit, tidak ada seorang pun yang mau datang. Tidak ada yang mengurusnya. Anak kasihan, tapi anak seorang muslimah. Bagaimana menyikapi ini ya Ustadz? Karena tidak ada seorang pun yang mau. Bahkan mereka mengatakan kalau sampai pemuda itu meninggal, mereka tidak ada yang mau mengurusnya untuk mengurus kematiannya. Baik dari tadi memandikan hingga menguburkannya. Bagaimana Ana sebagai orang yang mengerti ilmu dalam hal ini Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama jelas nggak boleh kalau dia masih seorang muslim, tapi melakukan dosa besar mungkin, tapi dia masih seorang muslim nggak batal keislamannya, maka wajib fardu kifayah bagi setiap muslim untuk mengurusi dirinya, ngurusi dirinya wajib. Tapi bagi orang-orang tertentu, misal seorang yang berilmu di daerah tersebut, jangan mensolatinya supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Tapi yang lain tetap kemudian mengurus jenazahnya, tetap memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, tetap nggak boleh nggak. Kalau nggak satu daerah tersebut dosa semua itu naudzubillah. Nggak boleh cuma gara-gara dia melakukan dosa, kemudian karena padahal Islamnya ternyata belum tidak batal, lain kalau murtad, lain cerita. Kalau murtad musyrik itu lain cerita. Tapi ketika dia melakukan dosa atau dosa besar tadi selama itu bukan kesyirikan, selama dia tidak menghalalkannya, maka dia tetap dihukumi seorang muslim. Maka nasihati mungkin atau berikan ngomong kepada yang sudah berilmu mungkin di sana dan seterusnya. Intinya semaksimal mungkin lah. Semaksimal mungkin kita memberitahu kepada kaum muslimin di situ untuk tetap mengurusi walaupun hanya satu orang yang ngurusin. Karena kalau enggak dosa semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti syaratul mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Ustadz. Untuk kajian dari pagi hingga siang hari ini, insya Allah kami dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs akan hadir lagi untuk kajian rutin di pertemuan berikutnya. Ana selaku moderator di pagi hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu acara dan beberapa pertanyaan yang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan. Semoga Allah mudahkan di lain waktu.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum pada seluruh jamaah yang sudah hadir. Semoga Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dari apa yang sudah dipaparkan Ustadz pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Ustadz, sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan dalam dakwahnya serta Barakallahu keluarga. fiik. Jazakillah khair. Makasih banyak. Amin ya rabbal